Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai. Masih semangat pagi tanggal 31 Agustus 2020. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in. Mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah kesempatan pagi ini hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 kita bisa bertatap muka, bisa saling memandang, saling sapa meskipun masih dalam jaringan. Rindu sudah menggebu-gebu karena sudah lama sekali kita tidak berjumpa, tidak bertemu tatap muka langsung dengan kalian. Maaf karena situasi kondisi belum stabil, itu masih adanya virus COVID yang masih ada di Indonesia, di Indonesia. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan singkat. Tidak terasa perjumpaan kita sudah masuk bab 3 ya. Sudah masuk bab 3. Silahkan kalian siapkan bukunya, buka halaman 41. Nah, ya 41. Anak-anakku sekalian, kelas 9 SMP Negeri 1 Tarogong Kidul, Garut yang Bapak banggakan. Di dalam bab 3 ini dengan judul menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru, ya, menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Orang tua dan guru. Jadi ada dua ya. Nanti kita bahas tuh ada dua, orang tua dan guru. Orang tua sebagai, jadi orang tua kita itu ada dua ya. Pertama orang tua kita di rumah, yang kedua orang tua kita berada di sekolah. Sehingga dapat disimpulkan sikap yang harus kita dimiliki setelah nanti Anda pertama dalam KD-nya menghormati kedua orang tua, menghormati guru, patuh kepada orang tua dan guru, menyayangi kedua orang tua dan guru, membantu kedua orang tua dan guru, ikhlas dalam membantu orang tua dan guru. Di sini orang tua dan guru tidak dapat dipisahkan. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, sebelum lebih jauh begini, orang tua diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah. Salah satu nikmat yang paling besar, Allah titipkan amanah kepada orang tua kita, terhadap orang tua kalian khususnya, yaitu diberi seorang anak. Jadi anak merupakan sebuah nikmat, anak merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, termasuk Bapak. Nah, jadi anak merupakan sebuah nikmat, dan tapi anak merupakan sebuah amanat yang harus dijaga oleh orang tua, yang harus dirawat, karena anak merupakan titipan dan nanti akan dipertanggungjawabkan oleh orang tua kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian ada cita-cita yang luar biasa oleh orang tua mempunyai anak. Ada cita-cita yang tinggi oleh orang tua. Karena tidak sedikit orang tua tatkala sudah berumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan, apa cita-citanya? Mempunyai anak, mempunyai keturunan. Apa cita-citanya? Ingin menjadikan anak itu anak yang soleh, anak yang soleha, berbakti kepada orang tua, dan membawa kedua orang tuanya nanti di akhirat, yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Kalau dilihat dari segi pengorbanan, wah besar sekali. Apa pengorbanannya? Sebelum kita sekarang menjadi gini, Bapak sudah besar segini, apa pengorbanannya? Pertama kita hitung di dalam surat Luqman ayat 14 dalam bukunya itu halaman 49. Bahwa di dalam surat Luqman ayat 14 Allah menjelaskan dengan artinya, dan kami perintahkan kepada manusia, seluruh manusia, kepada kedua orang tuanya, supaya agar berbuat baik. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dilanjut, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Bayangkan, dengan keadaan lemah. Dan semua manusia berada di dalam rahim manusia kecuali Nabi Adam alaihissalam. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai 9 bulan. Kita dibawa-bawa oleh ibu kita selama 9 bulan. Kemanapun beliau pergi, kita akan pergi dibawa. Dengan lemahnya, dengan jerih payahnya luar biasa. Ngidamnya, kemauannya. Masya Allah, itu pengorbanan seorang ibu. Pas tatkala melahirkan, apa taruhannya? Nyawa. Makanya salah satu jihad bagi seorang ibu tatkala wafat meninggal ketika melahirkan, beliau lupa dengan dirinya, beliau lupa dengan nyawa sendirinya. Biarkan saya mati, yang penting anak saya bisa selamat. Subhanallah, Allahu Akbar. Nah begitulah, tatkala sudah melahirkan dengan susah payahnya, lalu anak tersebut digendongnya dan disambut oleh ayahnya, dirawat sedemikian, memuaskannya luar biasa. Wah, digendong, sesudah dirawat, disamping sampai 2 tahun, disekolahkan. Apakah memerlukan biaya? Ya, memerlukan biaya. Memerlukan biaya yang tidak sedikit. Masuk TK setahun 2 tahun, masuk SD 6 tahun, terus masuk SMP 3 tahun. Sekarang Anda siapa disekolahkan? Oleh orang tua kalian. Apakah memerlukan biaya? Ya, biaya sangat besar, tidak sedikit. Orang tua kalian membiayai. Sakit diobati, diberi uang jajan. Masuk SMA, keluar SMA, dipikirkan lagi orang tua bagaimana melanjutkannya, dikuliahkan. Sudah kuliah, menikah, dibawa oleh suami kalian, dibawa mengikuti istri orang tua sendiri lagi. Makanya kalau melihat dari materi itu besar sekali, tapi ada satu cita-cita orang tua, visi misi orang tua, kalian menjadi anak yang soleh dan soleha, dan nanti akan menjemput orang tua kalian di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Dengan demikian, pada pertemuan kali yang singkat ini, kita mari sadari diri kita sekalian. Mari kita sadari, masukkan dalam hati dengan penuh introspeksi diri, bagaimana pengorbanan orang tua kalian. Jadi kalau kita tidak hormat, tidak patuh kepada orang tua kalian, termasuk anak yang durhaka, naudzubillah min dzalik. Yang pertama, kita buka suatu hadis Nabi Muhammad SAW. Ada satu sahabat, anak-anakku sekalian, bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapa yang pertama kali aku hormati?" Kata Rasulullah SAW bersabda, "Ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasulullah? "Ibumu." Siapa lagi ya Rasulullah? "Ibumu." Lalu sahabat tersebut bertanya kembali, "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Ayahmu." Bayangkan, 3 kali Rasulullah menyebutkan ibumu, ibumu, ibumu. Itu 3 kali disebut, 3 tingkat. Sedangkan yang terakhir,
Makanya salah satu alasan surga berada di telapak kaki ibu, itulah 3 tingkat yang disebutkan dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW. Hadir yang berbahagia itu seorang ibu. Sekarang seorang ayah sama. Apalagi ayah. Apa tugas ayah? Pertama, yaitu memberi, mencari, menyekolahkan, mendidik kalian dengan jerih payahnya. Mari kita sadari diri sekarang. Bagaimana mencari nafkah tiap hari, menyekolahkan kalian dengan jerih payahnya, mencari rezeki harta yang halal dan thayyibah. Dengan demikian, untuk mempersingkat waktu, mari kita melihat bersama-sama dan mari resapi bersama-sama, hayati bersama-sama pagi ini video berikut ini. Ayah yang kita anggap gak pernah bertanggung jawab sama kita, ya Allah, kita gak pernah tahu bahwa dia telah mendoakan kita. Manalah kau tahu, mungkin ayahmu pernah menempelkan pipinya di multazam sambil berkata, Rabbi habli minas salihin. Manalah kau tahu, ayahmu sedang beriktikaf di sebuah tempat ketika Ramadan. Dia minta yang terbaik buat anaknya, Rabbi habli minas salihin. Saat itu kita belum tahu, kita cuma seonggok bayi merah yang bisa menangis saja. Apa kamu sadar? Ayahmu lelah merantau mencari rezeki, meninggalkan keluarganya. Nanti kalau kau jadi orang tua baru kau paham sedihnya meninggalkan keluarga. Tidak melihat perubahan fisikmu mulai tumbuh, nak. Canda tawa waktu yang tak berulang. Sedih, nak, ketika mendengar kata-kata indah, lantar jial ayyamul lati maudat. Sedihnya hari nak mungkin kembali, masa kanak-kanakmu hilang. Ayahmu gak menyaksikan masa kanak-kanakmu karena kewajiban mencari rezeki. Demi Allah, nanti kau akan rasakan. Ketika kau rasakan itu, kau akan menyesal. Tangismu, air matamu di atas pusara ayahmu. Temui mereka, temui mereka, ambil tangannya, cium. Rasakan dong ikut orang tua kita, supaya kita tahu bahwa kita punya mereka. Harapan masih jelas. Tidak ada yang sulit di atas muka bumi ini kalau ridho orang tua kita miliki. Orang tua yang betul-betul ingin menjadi pemenang, ayah yang betul-betul sukses, dia akan cetak anaknya untuk menjadi anak yang sadar bahwa orang tuanya makin hari makin lemah, bukan makin kuat. Sehingga prinsip hidup dalam hidupnya, tidak mungkin pulang kampung menemui mereka sebelum sukses, dia buang jauh-jauh. Orang tuamu tidak butuh kamu sukses. Orang tuamu tidak butuh kamu jadi orang hebat. Sehebat apapun kamu dengan kesuksesanmu, dengan namamu yang besar di mata manusia, usiamu yang tua di mata keluargamu, demi Allah, kau bocah kecil di hadapannya. Temui mereka, tidurlah di pahanya, mintalah dibalur dengan doa seperti kita masih kecil dulu. Tangan mereka gemetar menanti kita untuk mengusap kepala kita. Ya Allah, si sulung ayah, si bungsu ayah, bukan si bungsu yang dulu digendong di pundak. Cepat sekali masa, nak. Kutimang kau dulu, nak. Badanmu memanjang, tak bisa kutimang. Kau gendong kau seperti ini, nak. Makin panjang badanmu, tak mungkin digendong. Ku gandeng engkau, nak. Badanmu mulai meninggi, menyusul ayahmu, nak. Tak bisa ayah gandeng lagi, ayah rangkul di pundakmu, nak. Lama kelamaan kau makin tinggi, ayah yang kau rangkul, nak, di pundak ayah. Lama kelamaan kau makin kuat, ayahmu membungkuk, nak. Kau tuntun ayahmu, nak, anak kecil. Satu saat kau temui ayahmu sakit, kau angkat ayahmu seperti ayah mengangkat kamu dulu, nak. Satu saat pun kau akan memandikan ayah, nak. Kau wudukan ayah, kau basuh pundak ayah ketika ayah sudah terbujur kaku sebagai mayit.
Tolong ketika kau basuh tangan ayah nanti nak sebagai mayit, ingat tangan yang dingin ini pernah menyentuh kepalamu nak. Tangan yang kau pegang sekarang pernah menuntutmu pada jalan yang benar. Tolong nak ingat ketika kau basuh pundak ayahmu ini nak. Engkau pernah ada di pundak ayahmu nak. Dagumu di pundak ayahmu nak. Ketika ayah tak berani melihat ke belakang, kau tatap ke belakang nak. Masa cepat sekali meninggalkan kita. Jelaskan sama mereka bahwa itu pasti terjadi. Wa kullu nafsin za'iqatul maut. Dan setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Akan datang itu. Tapi tolong jangan kau iringi mayit ayahmu dengan tangis penyesalan. Menangislah karena kebahagiaan, karena menuntut ayahmu pada husnul khatimah. Katakan la ilaha illallah abu ya, la ilaha illallah ya, la ilaha illallah bapa, la ilaha illallah papa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, surga. Menangis, bohonglah nak menangis kita. Nah, itu salah satu video, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah renungan buat kita semua, khususnya kalian, supaya lebih sayang, lebih hormat kepada orang tua, khususnya seorang ayah, seorang ibu. Bagaimana pengorbanan mereka berdua berjuang mendidik kalian. Selanjutnya guru, sama. Guru merupakan orang tua kedua buat kalian, yang telah mendidik kalian, yang telah memberi ilmu kepada kalian, yang selalu memikirkan kalian. Hati-hati, siang malam memikirkan kalian, mendidik kalian. Muliakanlah mereka oleh kalian. Berilah hormat kepada mereka, kepada beliau-beliau yang telah mendidik kalian. Minimal dengan ucapan salam. Terutama kalian di dalam pembelajaran daring, guru selalu mengucapkan assalamualaikum wahai anak-anakku. Jarang sekali kalian membalas ucapan salam. Mengucapkan salam sunnah, menjawab hukumnya adalah wajib. Itu hakul muslim, menghormati guru. Makanya salah satu pendidikan, bila mana pendidikan langsung luring, apa yang pertama diajarkan oleh sekolah? Yaitu akhlak, adab. Kalau dalam pesantren itu adalah akhlakul banin, tentang bab akhlak. Siswa masuk, mulai dari kepala sekolah, guru semua udah berbaris, berjejer di gerbang. Langsung hormat, salam kepada guru. Itu salah satunya, memberikan ucapan baik, salam yang baik. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, sebelum ditutup dalam episode ini, dalam pembelajaran ini, ada sebuah renungan ya. Ada sebuah renungan, kita singkat saja, dari guru kita, Allahumma warhamhu, Ustadz Zebri, yang mungkin renungan ini buat kita semua. Kenikmatan dunia belum tentu terbawa kepada kenikmatan akhirat, tapi mudah-mudahan kenikmatan ini kita sebagai anak dan orang tua bisa bersama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak indah bila mana di surga nanti tidak melihat orang tua kita. Naudzubillah. Untuk itu, mari kita lihat, simak bersama-sama video berikut ini.
Ya mungkin itu anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Akhir dari bab ini, ya, sebelum dilanjut kepada bahasan selanjutnya, untuk absensi silahkan kalian tulis di kolom, ya, di kolom classroom, mulai nama, kelas. Nah, terakhir silahkan kalian simpulkan apa yang telah kalian simak, video yang Bapak sampaikan, materi yang Bapak sampaikan. Jadi nama, kelas, dan tulis apa kesimpulannya. Terima kasih. Itu mungkin, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana pertemuan ini tidak semaksimal. Insya Allah kalau sudah bertemu bertatap muka, Bapak bisa lebih jelas lagi. Dan pertemuan bab 3 ini belum selesai, ya belum selesai. Ada beberapa kata yang belum Bapak sampaikan. Insya Allah nanti Bapak akan berikan lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.